di foto. Hai Greg, Dinda, Iren, apa kabar? Baik Om. Baik Om. Baik. Gimana kalian hari-hari ini? Aku sehat, capek kuliah. Capek kuliah? Oke. Dinda sama Iren? Sibuk latihan renang Gimana? Renangnya emang di mana? di Cikini. Latihannya setiap? Setiap karena masa pandemi biasanya tuh setiap hari, jadinya kalau karena masa pandemi tiap 2 hari sekali. Itu nanti memang untuk targetnya buat jadi atlet ya? Iya. Atlet renang dong? Iya. Jadi bodinya sterak dong? Banyak itu yang berotot. Belum dong ya? Belum Berarti kelihatan. belum kelihatan. Iya. Oke, jadi nanti kalian lebih perkasa daripada kita dong. Oh, dia udah lebih perkasa daripada aku. Oke. Jadi yang paling tua yang mana? Aku. Greg. Oke. Di bawahnya Greg, Dinda. Dinda, Iya. baru Iren. Oke. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu ya. Iya Om. Oke. Terus kalau Iren di mana sekolahnya? Aku sekolahnya di SMA 30 Jakarta. Yang di Rosari ya? Di Jakarta. Iya, Rosari. Rosari ya. Oh, kalau Dinda Di SMK 27 di Pasar di Baru. Pasar Baru. Ambil apa jurusan? Jurusan Tata Kecantikan Kulit dan Rambut. Tata Kecantikan Kulit, Kulit dan dan Rambut. Rambut, ya. Oke. Kalau Greg? Kalau aku kuliah di Universitas Sriwijaya di Palembang. Ambil jurusan? Ambil jurusan psikologi. Sekarang udah semester 4. Oh iya, waktu itu bisa tahu Abah Foundation dari mana? Kalau aku sih waktu itu pertama kali dengar itu dari Bunda ya. Bunda ngejelasin gitu kan tentang yayasan namanya Abah Foundation gitu. Terus Bunda ngasih tahu kan gimana sih Abah Foundation ini. Terus ya karena Bunda ngasih tahu, aku jadi tertarik gitu. Oh, ada beasiswanya nih, aku coba ikut daftar deh. Ya udah. Jadi tahu dari Bunda. Oh, dari Bunda. Iya. Terus habis itu Greg ngajak adik-adik atau Bunda juga yang ngomong ke adik-adik, ke Dinda sama Iren? Kalau aku dikasih tahu Bunda waktu bareng jaga toko bareng Bunda, Bunda ngasih tahu nih ada Abah Foundation. Kalau kamu mau tertarik ikut, coba aja ikut daftar karena Abang Greg juga ikut. Kalau Iren? Aku yang paling terakhir sih dikasih tahu kalau di rumah. Iya. Terus kenapa digabung ke Abah? Maksudnya istimewanya apa? Kan ada yayasan-yayasan lain atau badan-badan lain yang kasih beasiswa. Pertama yayasan Kristen gitu kan. Di sini beasiswanya gak cuman ngasih bantuan secara uang aja, tapi di sini tuh Abah Foundation itu ngasih pemuritan juga gitu. Terus pas dengar ada pemuritan tiap bulan ya cukup tertarik juga gitu kan, pemuritannya itu kayak gimana sih. Terus pernah ketemu ini nggak, satu pengalaman waktu lagi pemuritan, ada yang menarik nggak buat kalian? Entah materinya atau apa yang kalian berkesan gitu? Kalau aku sih yang paling berkesan yang pas ada tamu datang dari Yellow Fit Kitchen, itu pas dia kesaksian itu kayak bikin motivasi banget, pengen kayak dia juga. Terus usaha-usahanya dari SMA dia udah mulai jalanin bisnis kecil tuh, terinspirasi gitu. Oh, buat Iren di situ ya? Iya. Oh, oke. Jadi artinya terinspirasi sama anak muda yang sukses. Jadi kakak itu memotivasi saya untuk lebih di masa muda ini lebih berkarya lagi, biar nanti di masa mudanya bisa sukses. Oh, jadi yang berkesan yang di situnya, Iya. sukses. Nah, sekarang kembali nih, ukuran suksesnya Dinda apa? Ya, bisa jadi atlet renang nasional. Atlet renang nasional. Oke. Kalau Greg gimana? Di momen apa pemuritan yang paling berkesan? Di akhir pertemuan itu dibahas gitu, patuhilah orang tuamu gitu kan. Sering banget di akhir itu tuh dibahas kayak gitu kan.
patuhin identitas kamu karena itu tuh wakil Tuhan gitu di sini gitu kan. Terus kemudian aku mikir mereka kenapa aku nggak mikir kayak gitu aja gitu, ya udah dengerin aja kata dosen gitu, kenapa nggak udah terima aja gitu. Jadinya ketika aku dengar diingetin gitu kan, patuhin orang tua kamu, dan di sini yang aku ambil itu adalah orang tua aku itu dosen selama aku di sana gitu kan. Terus ketika aku udah mikir kayak gitu, udah ingat ya, mereka itu orang tua kamu gitu di sini. Terus di situ kayak mendadak sikap dosen-dosen aku itu ketika aku mutusin untuk dengerin aja gitu apa yang dibilang dosen aku ketika baik itu ketika ngajar ataupun lagi ngasih saran dan sejenisnya gitu. Ketika aku mutusin untuk dengerin aja, itu tuh langsung kayak mereka tuh jadi makin lembut sama aku, mereka makin baik dan ya makin berasa lah itu gitu di kehidupan sehari-harinya gitu. Jadi di momen itu ya, di pemuritan itu yang berkesan. Yep. Buat Greg. Nah, ada pengalaman rohani nggak buat kalian sejak bergabung di Abba Foundation? Ketika lulusan pengumuman SBM keluar, teman-teman yang aku doain nggak lulus, tapi cuman aku doain yang lulus gitu. Padahal aku nggak doain aku sendiri. Terus untuk berapa saat aku kayak, kenapa sih mereka nggak dapet? Kenapa harus aku sendiri yang dapet gitu? Kenapa aku harus terjebak di situasi di mana selamat ya dari mereka gitu, tapi aku nggak bisa bilang selamat ya balik gitu kan. Untuk beberapa saat aku agak sebel sih, cuman ya nggak mungkin bukan rencana Tuhan gitu kan. Cuman kalau misalkan dibilang nggak terganggu, aku untuk beberapa saat aku cukup terganggu dengan kayak gitu kan. Kenapa gitu? Semua teman-teman yang aku doain untuk masuk di univ yang mereka nggak masuk itu, mereka masing-masing nemuin jalannya sendiri gitu. Terus aku kayak ketika abis ketemu mereka, terus kayak ngelihat mereka baik-baik aja gitu kan, mereka tetap senang-senang aja gitu, aku langsung kayak, Tuhan maaf ya aku sempet marah, maaf ya aku sempet kesal, makasih ya mereka udah tetap fine-fine aja gitu. Dan setelah aku ngeliat itu ya lega. Itu pengalaman rohani yang paling akhir-akhir ini sih. Kalau aku ada, jadi waktu itu ada kompetensi lomba renang bulan April kemarin. Jadi malam itu sebelum besoknya mau lomba, malam itu saya bergumul kayak, Tuhan besok saya mau lomba, ini adalah pertama kalinya setelah pandemi, Tuhan bantu aku ya Tuhan, aku takut banget kayak gitu kan. Setelah itu malamnya dapat WhatsApp dari Abba Foundation tentang terus mengandalkan Tuhan, karena Tuhan selalu di samping kita, tetap bersama kita terus. Setelah itu akhirnya saya berdoa terus, minta pertolongan sampai hari hanya. Selama lomba itu saya minta tolong terus sampai mau turun lombanya, renangnya. Akhirnya jadi saya dapat peringkat ketiga di lombanya. Oke. Setelah bergabung nih ya, kalian di Abba Foundation nih. Menurut kalian Abba Foundation itu apa sih? Artinya perannya apa di dalam hidup kalian? Atau kalian menempatkan Abba Foundation itu sebagai apa gitu? Keluarga. Di setiap kali di pertemuan pemuritan itu tuh selalu diingetin gitu, kalau ada apa-apa cerita aja gitu kan. Nah, aku jadinya tuh nganggep Abba itu tempat, kalau misalkan nggak ada tempat cerita, aku tahu gitu, oh aku bisa cerita kapan aja di Abba gitu. Jadinya ketika aku ngerasa nggak ada tempat untuk cerita, aku tahu gitu, oh Abba itu pasti kita bisa kok bergantung di situ gitu. Oke. Kalau gitu sih. Good ya. Gimana buat Iren sama Dinda? Kalau buat aku, karena ada Abba Foundation ini, aku jadi tambah wawasan lagi,
mengenai firman. Iya, mengenai firman. Terus ternyata benar-benar emang sebutuh itu buat kehidupan sehari-hari. Itu banyak banget yang belum aku ketahuin gitu. Sering di WA-in juga tentang firman Tuhan. Terus juga banyak kalau di Instagram juga banyak kuis-kuis yang bikin ngingetin saya juga. Oh, ini kayaknya yang kuis-kuis yang ABCD itu kayaknya seru banget gitu. Jadi Abba Foundation jadi teman saya. Pernah bener semua? Enggak Pernah bener semua. Oke. Paling banyak 3. Kebetulan saya pernah tuh malam-malam ngeliat kuis kan. Itu saya nggak tahu, baru ketemu soal kayak gitu. Terus sebenarnya kan kepo, jadi akhirnya cari di Google searching. Terus akhirnya saya kembali lagi buat jawab itu. Terus kan ternyata jawabannya benar. Terus kebetulan besokannya itu saya ulangan agama. Terus soal itu keluar. Terus akhirnya saya bisa jawab. Iya, kalau belajar agama, misalnya kayak gitu ya, kayak ada kuis gitu ya. Telepon aja Abba Foundation, jangan cari Google. Google belum tentu benar. Karena siapa aja bisa posting di Google kan. Iya, telepon aja tanya gitu, ntar bisa diajarin tuh gurunya tuh. Oke. Ada pesan buat anak muda? Anak muda juga perlu gitu yang namanya komunitas. Jadi ketika suatu saat gitu mereka butuh bantuan ekonomi atau bantuan moral atau bantuan gimana gitu, mereka tahu mereka bisa bergantung sama komunitas mereka itu gitu. Itulah kenapa penting untuk anak muda untuk punya komunitas yang bisa nge-support mereka, dan juga komunitasnya juga harus memenuhi gitu kebutuhan mereka gitu. Jangan sampai mereka ikut komunitas yang kumpul-kumpul aja gitu tapi nggak ada makna gitu ya, itu juga percuma gitu. Perlu komunitas yang ada bisa membangun juga gitu untuk anak muda. Mungkin itu sih. Ada pesan untuk orang tua, maksudnya setelah di Abba Foundation, setelah di beasiswa, cita-citanya apa buat orang tua, buat bunda, buat ayah? Pengen ngebahagiain bunda dari latihan renang, jadi atlet renang nasional. Gitu. Kalau aku pengen banget bisa cepet-cepet bantuin pekerjaan-pekerjaan bunda, mulai dari hal-hal kecil maupun yang besar. Itu karena ngerasa bunda udah berkorban banyak banget. Pengen bunda bisa punya waktu istirahat yang panjang biar bisa rileks sendiri gitu, punya waktu rileks sendiri. Jadi kita berdoa ya, Greg, Dinda, dan Iren, apa yang kalian cita-citakan, yang kalian harapkan untuk bunda semua boleh terjadi. Tapi kalian juga butuh perjuangan, kalian butuh berjuang, berusaha supaya apa yang kalian harapkan itu nggak jadi sia-sia atau bisa terwujud. Dan terima kasih untuk sharingnya hari ini. Biarlah sharing ini, pengalaman kalian boleh jadi berkat buat anak-anak muda yang lain. Kalian sukses selalu, Tuhan memberkati kalian ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Abba Foundation. Tuhan Yesus memberkati.